Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan juga Pak Heri Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah litigasi pidana. Selamat siang, saya Firiza Alfiani, mahasiswi Fakultas Hukum Untar dengan NIM 205230263. Baik, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman menyelami tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dan juga bagaimana mekanisme pra-peradilan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan penegakan hukum. Tugas video ini selain untuk menjelaskan pendalaman materi yang saya miliki, juga untuk memenuhi nilai UTS saya. Baik, mari kita membahas mengenai materi ini. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah penyelidikan, di mana tahapan pertama dalam proses pidana adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan apakah benar terjadi tindak pidana. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 5 KUHP, dan teori yang relevan ini adalah teori due process of law, yaitu proses hukum yang dimulai dengan dasar yang sah, yakini dugaan yang kuat bahwa tindak pidana telah terjadi. Yang kedua ada teori legal certainty, yaitu kepastian hukum, di mana proses awal ini seharusnya dijalankan secara profesional agar tidak merugikan pelapor atau masyarakat. Tujuannya ini adalah mengumpulkan informasi awal apakah suatu kejadian ada tindak pidana, dan juga menentukan apakah layak untuk ditingkatkan ke penyidikan. Dan hal ini dilakukan oleh penyelidik, di mana anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Contoh kegiatannya seperti mengamati TKP, wawancara saksi awal, dan juga mengumpulkan keterangan masyarakat. Namun dalam implementasinya banyak masalah yang terjadi. Misalnya, banyak laporan masyarakat ini diam di tempat karena dianggap belum cukup bukti. Lalu yang kedua tidak ada batas waktu yang jelas, sehingga rawan untuk diabaikan ataupun ditunda. Yang ketiga, tidak ada diuji lewat pra-peradilan, sehingga tidak ada mekanisme kontrol yang yudisial, sehingga terdapat masalah praktis, yaitu banyak laporan masyarakat ini berhenti di tahap ini karena kurangnya bukti, padahal sebenarnya bisa dikembangkan jika ada keseriusan aparat. Nah, selanjutnya ada penyidikan. Penyidikan adalah jika ditemukan cukup bukti, penyelidikan ini akan naik tahapannya ke penyidikan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka, seperti dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Nah, masalah umum yang terjadi adalah penetapan tersangkanya seringkali dipersoalkan karena dianggap terlalu cepat atau tanpa bukti yang cukup. Nah, inilah yang jadi pokok persoalan dalam kasus Komjen Budi Gunawan. Tujuan dari penyidikan ini adalah membuat terang suatu perkara pidana dan juga menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti. Dan hal ini dilakukan oleh penyidik, biasanya polisi, dalam hal tertentu juga bisa jadi jaksa yang berwenang sesuai dengan KUHP atau UU khusus, misal KPK berdasarkan UU Tipikor. Nah, tindakan dalam penyidikan ini adalah biasanya pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka atau BAP, lalu ada penyitaan, penahanan, dan juga penetapan tersangka. Namun, dalam implementasinya juga banyak yang sering terjadi. Yang pertama, penetapan tersangkanya terlalu cepat tanpa bukti yang cukup. Yang kedua, penahanan sering dilakukan secara berwenang-wenang. Yang ketiga, terjadi penyiksaan dalam pemeriksaan atau melanggar HAM. Yang keempat, berkas ini seringkali bolak-balik dari penyidikan ke penyelidikan, balik lagi ke penyidikan dan ke penyelidikan. Nah, ini dianggap belum lengkap oleh jaksa, yaitu P19 yang terus berulang. Nah, relevansi teori yang cocok adalah teori due process of law, di mana penyidikan harus menjamin tersangka tetap dihormati, tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme pengawasan yang bisa diajukan oleh tersangka atau pihak yang dirugikan untuk menguji keabsahan proses hukum awal. Awalnya ini terbatas, tapi sejak putusan MK nomor 21/PUU 12/2014, cakupannya termasuk penetapan tersangka, atau dalam kata lain, pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan 83 KUHP untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses awal penyidikan dan juga penuntutan. Nah, masalah yang terjadi ini dalam implementasinya bisa disalahgunakan untuk lolos dari proses hukum, dan juga banyak tersangka korupsi mencoba menggagalkan penyidikan lewat pra-peradilan. Nah, kewenangan pra-peradilan ini apa aja sih? Yang pertama ada menguji sah atau tidaknya penangkapan dan juga penahanan, menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan, menilai permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, dan juga sejak putusan MK nomor 21/PUU 12/2014, pra-peradilannya juga bisa menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Nah, hal ini tuh dilakukan oleh pengadilan negeri atau hakim tunggal dalam waktu singkat maksimal 7 hari kerja. Nah, juga masalah yang sering terjadi selain itu adalah dipakai oleh tersangka untuk melarikan diri dari proses hukum. Dan juga hakim ini dalam pra-peradilan kadang menilai substansi atau bukti ini bukan hanya prosedur dan rentan disusupi kepentingan politik, contohnya kasus pejabat negara, seperti itu.
Baik, tahapan yang terakhir adalah penuntutan, di mana jika penyidikan selesai dan dianggap cukup bukti, maka jaksa akan melakukan penuntutan, yakni melimpahkan perkara ke pengadilan. Ini juga sesuai dengan pasal 1 angka 7 KUHP, tujuannya adalah membawa kasus ke proses peradilan untuk menetapkan tersangka atau putusannya. Lalu yang kedua, memberikan dakwaan resmi kepada terdakwa. Hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah menerima berkas lengkap dari penyidik, yaitu tahap P21, di mana langkah penuntutan ini adalah membuat surat dakwaan, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, dan juga menghadirkan terdakwa dan juga saksi di persidangan. Nah, masalah atau implementasi yang sering terjadi adalah jaksa ini seringkali menolak berkas P19 karena belum cukup bukti, yaitu sehingga terjadi proses hukum yang tertunda. Yang kedua, beberapa kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan karena ada faktor eksternal, misalnya tekanan politik. Dan yang terakhir, ada tindak pidana berat, bisa di SP3 kan. Nah, sebelum diajukan ke pengadilan, seperti itu. Lalu, ada relevansi teori, di mana teori akuntabilitas penegakan hukum, yaitu penuntutan ini harus dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan prosedur ini yang adil agar tidak terjadi kriminalisasi dan juga impunitas. Nah, masalah yang sering muncul adalah tidak semua perkara ini bakal sampai ke tahap ini. Kadang, karena jaksa menilai ada kekurangan bukti, sehingga penuntutan dan juga ini bakal sering mundur. Lalu ada intervensi politik atau opini publik bisa mempengaruhi proses ini. Seperti itu dalam kasus BG, karena pra-peradilan ini dimenangkan, maka proses ini belum sampai ke tahap penuntutan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus Komjen Budi Gunawan pada tahun 2015 yang cocok sekali dengan materi ini. Di mana topik yang akan saya bahas adalah sengketa penetapan tersangka oleh KPK versus pra-peradilan oleh Budi Gunawan. Di mana latar belakangnya adalah Budi Gunawan adalah seorang jenderal polisi yang berpangkat Komjen saat itu, yang adalah calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi. Di saat bersamaan, KPK menetapkan BG sebagai tersangka dugaan korupsi dan juga gratifikasi saat menjabat di Biro Pembinaan Karir Mabes Polri. Nah, penetapan ini terjadi setelah proses penyelidikan dan juga penyidikan oleh KPK. Namun, dalam proses penyelidikan, KPK ini mengendus adanya kejanggalan dalam rekening BG, disebut sebagai rekening gendut. KPK juga melakukan penyelidikan tertutup berdasarkan laporan PPATK. Namun, pada proses penyidikan, setelah cukup alat bukti awal, KPK menetapkan BG sebagai tersangka gratifikasi. Diduga melanggar pasal 12B dan juga pasal 5 UU Tipikor. Nah, penyidik ini memeriksa saksi dan dokumen pendukung. Namun, ada permasalahan di mana BG ini tidak pernah dipanggil dalam proses awal penyidikan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari sisi asas fair trial. Tiba-tiba langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dalam proses pra-peradilan oleh tim BG, terdapat dasar, yaitu BG ini menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dalih penetapan tersangkanya tidak sah karena belum diperiksa sebagai calon tersangka, yaitu melanggar asas audi ad alteram partem, dan juga KPK ini bukan lembaga yang sah karena BG saat itu bukan penyelenggara negara, melainkan pejabat Polri. Sehingga terdapat putusan di mana hakim tunggal yaitu Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan BG, yaitu menyatakan penetapan tersangka oleh KPK ini tidak sah secara hukum. Lalu yang kedua, KPK ini dianggap melampaui kewenangan ini karena menjerat pejabat Polri aktif. Namun dari hal ini tuh kita bisa ada permasalahan dan juga kritik, di mana banyak ahli hukum ini mengkritik putusan ini karena hakim pra-peradilan menilai substansi, padahal semestinya hanya menilai prosedur. Yang kedua, putusan ini menghentikan proses hukum terhadap BG, sehingga kasus ini tuh tidak lanjut ke penuntutan sampai sekarang. Nah, karena penuntutannya tidak terjadi, karena peradilan ini menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Yang pertama, KPK tidak bisa melanjutkan ke tahap penuntutan. Yang kedua, berkas ini tidak pernah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan yang terakhir, proses berhenti dan BG tidak pernah disidangkan juga sampai sekarang. Sehingga dalam analisis akademis seperti itu, terdapat relevansi dengan teori yang pertama, due process of law, di mana terlanggar karena BG-nya tidak diberi kesempatan pembelaan di awal penyidikan. Lalu juga ada check and balance, di mana pra-peradilan ini berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan penyidik. Dan juga ada asas praduga tak bersalah, di mana BG ini masih harus dianggap tidak bersalah seharusnya, tapi publik sudah menghakimi duluan. Yang terakhir ada legal certainty atau kepastian hukum, di mana tercederai karena prosedur dianggap tidak dipaksakan dan juga hakim menilai substansi ini di luar kewenangannya, seperti itu. Nah, apa sih pra-peradilan? Pra-peradilan ini semacam jalan pembelaan awal bagi orang yang sedang berurusan dengan polisi atau jaksa. Jadi, kalau seseorang merasa diperlakukan tidak adil, misalnya ditangkap tanpa alasan yang jelas, ditetapkan jadi tersangka tanpa bukti yang kuat, nah, dia ini boleh minta ke pengadilan mengecek apakah tindakan aparat ini udah benar atau tidak.
Jadi contoh gampangnya ini, bayangkan kalau kamu lagi duduk nih di rumah, tiba-tiba ditangkap polisi dan dituduh mencuri, padahal kamu ini tidak pernah melakukan hal itu. Nah, sebelum kasusmu masuk ke pengadilan besar, kamu boleh mengajukan pra-peradilan untuk minta hakim memeriksa apakah penangkapan kamu sudah sesuai aturan, lalu apakah kamu salah dijadikan tersangka, dan apakah ada surat perintah yang benar. Nah, apa gunanya pra-peradilan? Pra-peradilan ini gunanya supaya polisi dan jaksanya tidak semena-mena. Orang yang tidak bersalah bisa membela diri sejak awal, dan juga hukumnya tetap adil dan juga transparan. Tapi, bukan berarti langsung bebas. Pra-peradilan ini bukan berarti kamu langsung bebas dari semua masalah yang kamu miliki. Ini hanya mengecek apakah proses hukumnya ini sudah benar. Kalau memang ada bukti kuat, ya tetap bisa lanjut ke pengadilan. Kalau tidak, ya bisa jadi kamu menang di pra-peradilan. Nah, kesimpulan sederhananya adalah pra-peradilan ini semacam rem darurat buat orang yang merasa diperlakukan nggak adil oleh aparat hukum, biar proses hukumnya tetap jalan, tapi tetap adil dan benar. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita tanyakan yuk ke beberapa pandangan di orang sekitar ini. Nah, lalu berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, dalam wawancara yang dimuat di Hukum Online berjudul mempertanyakan pra-peradilan atas Pros Justitia KPK. Nah, Prof. Harkristuti ini menyampaikan bahwa pra-peradilan ini seharusnya digunakan untuk menguji apakah aspek prosedural bukan substansi perkaranya. Beliau juga menekankan pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan juga efektivitas penegakan hukum. Seperti itu. Nah, coba yuk kita lihat bagaimana pandangan teman-teman sekitar mengenai hal tersebut. Baik, saat ini saya bersama rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin berbincang mengenai pandangannya sistem peradilan pidana di Indonesia. Baik, perkenalkan kamu siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Calinka, aku angkatan 23 dari FKUN. Kalau kamu bersedia untuk pandangannya mengenai pra-peradilan di Indonesia? Ya, saya bersedia. Menurut kamu, apa pentingnya pra-peradilan dalam sistem pidana di Indonesia? Jadi menurut aku itu pra-peradilan itu tuh sangat penting terhadap kontrol terhadap kewenangan antara penyidik dan juga penuntut umum gitu. Jadi tersangka itu dia juga sebenarnya punya jalur hukum kalau misalnya penetapan itu tuh nggak sah gitu. Baik, kalau misalnya seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti kuat, apakah wajar kalau dia itu langsung menggugat lewat pra-peradilan? Menurut aku itu wajar-wajar aja ya Kak, karena di KUHP itu memang memberikan hak terhadap hal tersebut gitu. Tetapi despite wajar harus ada juga kehati-hatian di dalamnya, karena jangan sampai semua tersangka itu malah dia jadinya bumerang gitu, dia malah berlindung di balik pra-peradilan, terus proses hukum malah jadinya macet. Menurut kamu, apakah pra-peradilan ini kadang menghambat upaya penegakan hukum di Indonesia? Kalau terlalu luas gitu bisa jadi iya ya Kak, menurut aku. Soalnya misalnya kayak dulu pernah ada kasus yang dibatalin status tersangkanya karena alasan administratif kayak gitu. Jadi ya mungkin hal-hal tersebut bisa jadi pemicu gitu, jadinya bisa ada kedilemaan hukum di dalamnya seperti itu. Baik, terima kasih ya sudah memberikan pandangannya. Nah, benar, pra-peradilan itu memang bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam kasus tertentu, seperti Budi Gunawan, gugatan pra-peradilan ini bisa menghentikan seluruh proses hukum, meskipun penyelidikan itu sudah berjalan. Terima kasih. Baik, sehingga kesimpulan dari video ini adalah sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan yang saling berkaitan antara penyelidikan, penyidikan, pra-peradilan, dan juga penuntutan. Sehingga setiap tahap ini memiliki peran penting dalam menjamin bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan juga sesuai hukum. Nah, dalam penyelidikan merupakan langkah awal untuk mencari apakah suatu peristiwa ini mengandung unsur pidana. Namun, seringkali tidak transparan dan juga kurang pengawasan. Lalu, untuk penyidikan adalah tahap untuk menetapkan tersangka dan juga mengumpulkan bukti. Disinilah potensi pelanggaran hak sering terjadi. Misalnya, penetapan tersangkanya terlalu cepat atau penahanan tanpa alasan kuat. Lalu, pra-peradilan ini hadir sebagai mekanisme kontrol yang menjadi alat penting untuk melindungi hak tersangka, tetapi juga menimbulkan kontroversi jika digunakan untuk menghindari proses hukum yang sah, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus besar, yaitu kasus Budi Gunawan salah satunya. Yang terakhir ada penuntutan, adalah titik awal proses persidangan. Namun, bila tahapan sebelumnya cacat, misalnya penyidikan ini dinyatakan tidak sah oleh pra-peradilan, maka kasus tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Nah, terdapat catatan penting mengenai pra-peradilan ini bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan mekanisme koreksi awal agar aparat hukum ini bekerja dengan benar. Yang kedua, pengawasan terhadap penyelidikan dan juga penyidikan ini masih lemah.
dan perlu penguatan sistem akuntabilitas. Yang ketiga, pemahaman masyarakat soal hukum masih rendah, sehingga edukasi hukum ini menjadi sangat penting. Yang terakhir, dunia akademik dan praktisi hukum menekankan perlu adanya revisi KUHP agar pra-peradilan ini tetap berfungsi adil tanpa menjadi alat manipulasi hukum. Nah, seperti contoh kasus Budi Gunawan KPK versus Kejaksaan menunjukkan bagaimana pra-peradilan ini dapat secara hukum membatalkan status tersangka, meskipun menimbulkan perdebatan yang luas di masyarakat dan kalangan akademisi. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan juga efektivitas penegakan hukum, diperlukan yang pertama penegakan hukum secara konsisten, yang kedua peningkatan pemahaman hakim tentang batasan kewenangan pra-peradilan, dan yang ketiga revisi regulasi jika diperlukan, demi mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga sebagai penutup, sistem hukum pidana ini bukan hanya soal menghukum pelaku kejahatan, tapi juga soal menjaga proses hukum berjalan adil bagi semua pihak. Jadi dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi. Dan pra-peradilan ini adalah salah satu bentengnya, tapi harus dijaga agar tidak berubah menjadi celah, seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya miliki. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebaikan bagi kami semua. Terima kasih.